Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga yang tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan video hari ini yang beredar viral di sosial media menjadi perbincangan masyarakat dan kita akan buka ruang diskusinya. Seperti biasa kalian bebas memberikan komentar tanggapan kalian di kolom komentar, sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian. Kita akan bahas satu hal yang menarik, fenomena di mana bagaimana begitu banyaknya berbondong-bondong Gen Z, ya anak-anak muda yang kemudian datang menyerbu rumah Pak Jokowi dengan penuh antusias dengan harapan mereka bisa ketemu dengan Pak Jokowi. Mereka sembari membuat konten di sana teman-teman dan upload itu di sosial media dan kemudian viral. Ada apa? Ya, apakah mungkin karena mereka libur atau apa sehingga mereka berbondong-bondong datang ke rumah Pak Jokowi membuat pas pampres terpaksa kewalahan ya teman-teman ya. Pasti kewalahan. Kita akan sama-sama saksikan videonya. Ini sangat menarik teman-teman. Let's do this coba ini ya. Ya, saya coba mute dulu lagunya karena ini copyright teman-teman. Nah, begitu kreatif. Di depan gerbang rumahnya Bapak Jokowi ya. Jalan Kutai Utara. Nah, wih. Ya, berbondong-bondong mereka teman-teman ya. Nanti kita akan tampilkan juga bagaimana ada video yang memperlihatkan begitu banyaknya anak-anak muda yang datang ke sana. Dan tidak sedikit yang membuat konten di depan rumah Bapak Jokowi. Kenapa? Kok Pak Jokowi makin muda, tapi makin muda lagi. Pak Jokowi makin tua, itu jiwa mudanya makin menarik anak-anak Gen Z untuk mendekat kepadanya, teman-teman ya. Kita next dulu. Wih, ini apa ya? Oh, ini AI teman-teman ya. AI menunjukkan perubahan ini masa tua, ini masa mudanya. Coba kita saksikan sama-sama. Wah, real sekali kelihatannya teman-teman ya. Bukan main AI zaman sekarang. Ini Mas Gibran. Ini Mas Gibran ya. Dibuka seperti apa masa mudanya? Oh, real banget teman-teman ya. Ini Mas Kaisang. Oke, seperti apa masa mudanya? Tapi fotonya diambil dari foto-foto asli ya teman-teman. Kemudian di-generate dengan AI. Oh, oke. Ini Bapak ya. Oke, udah kembali ke pertama ya. Inilah keluarga yang hari ini ya luar biasa karir mereka di dunia perpolitikan sehingga menjadi ancaman bagi partai-partai besar ya. Orang dari rakyat kecil tapi berhasil memberikan pukulan yang dahsyat bagi mereka yang hari ini merasa paling berkuasa di Indonesia. Gimana? Nah, ini gimana? Para haters Mumet kan? Pusing kan? gimana? Para hatersnya Pak Jokowi, garu-garu kepala kan lu? Bingung kan? Pusing kan ngelihat Pak Jokowi? Udah nggak menjabat aja masih dikerumunin sama masyarakat. Kurang jelas apa? Kurang Bukan jelas main. apa? Perlu gue jelasin, masyarakat Indonesia itu, 80% semuanya love Pak Jokowi, cinta sama Pak Jokowi. Sampai-sampai mereka itu susah buat move on. Lu lihat deh presiden-presiden yang zaman-zaman dulu emang ada diperlakukan Fakta, kayak ya? Pak Jokowi. Padahal udah selesai menjabat, konvoynya pulang kampung, masyarakat membludak sampai malam. Emang ada? Cuman Pak Jokowi. Mending kalian para buzzer-buzzer dan para haters-haters ya nyusun strategi, pokoknya mikir keras aja lu kalian ya. Gimana caranya nyerang presiden baru sama wakil presiden baru yang notabene anak Pak Jokowi ya. Kami buzzer alami yang kagak dibayar siap banget menghadapi. Buzzer alami yang kagak dibayar. Sama juga dengan YouTuber Nusantara teman-teman ya. Mereka mengatakan kami bazar. Iya, kami bazar alami yang tidak dibayar. Kami tidak dibayar sepeser pun sama Bapak Jokowi. Ya, bahkan kalau ada pertemuan di Solo pun kami itu menggunakan uang pribadi dan juga bantuan dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang bersimpati dengan kami, meringankan biaya perjalanan kami. Ya, jadi kita bisa melihat apa yang disampaikan bahwa tidak ada pemimpin-pemimpin sebelumnya yang diperlakukan seperti ini oleh rakyat sudah selesai menjabat. Kemudian setiap hari ada orang yang membludak datang ke rumahnya, apalagi di hari-hari libur teman-teman ya. Itu banyak sekali. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ketika saya berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Itu membludak.
Kemudian kemarin ada salah satu channel yang membahas sebuah survei yang katanya 80% rakyat menolak kedatangan Pak Jokowi keliling Indonesia. Surveinya abal-abal banget, teman-teman. Dia mengatakan 80%. Tiga 3% bukan 15% itu katanya ada suka, dan 5%-nya tidak. Oh, bukan, 15% itu tidak mau tahu, ya, masa bodoh, kayak masa bodoh. 5%-nya menerima. Hello, nggak kebalik. Survei yang sebenarnya adalah 80% rakyat hari ini masih mendukung Bapak Jokowi. 80-an persen masyarakat hari ini masih cinta pada Pak Jokowi. Itu diwujud nyatakan dengan bagaimana sampai detik ini kalian bisa lihat. Ini uploadan 6 hari yang lalu, teman-teman. Pas waktu libur itu, rumah Pak Jokowi itu dikerumuni dari pagi sampai malam. Pak Jokowi terima tamu tiada hentinya. Tapi beliau sangat kuat menghadapi bertemu dengan rakyat seperti itu, teman-teman. Coba kita saksikan next ya. Sejak pagi hingga malam ini Pak Jokowi melayani tamu tanpa merasa capek. Coba, aku pernah mendengarkan Pak Jokowi mengatakan ketemu dengan rakyat. Pak Jokowi itu seperti mendapat kekuatan yang baru, teman-teman. Ya, dia capek kerja, tapi dengan ketemu rakyat dia hilang rasa capeknya. Sejak pagi hingga malam. Heran Pak Jokowi. Sampai ini sudah malam loh, teman-teman ya. Ayo, dia minta, dibilang sama Pas Pampres, ayo cepat terima tamu satu persatu. Kasihan mereka nanti sampai larut malam. Coba kalian lihat, apa ada mantan presiden yang diperlakukan seperti ini, bos? Gak ada. Inilah pengaruh dan kehebatan dari seorang Bapak Joko Widodo. Dan coba kita lihat komentar-komentar yang ada di sini, teman-teman ya. Kalau dia nyalon lagi, yakin gue suaranya di atas 70%. Pak, saya pengen banget ke sana sekeluarga, tapi berat di ongkos, saya pendukung Pak Jokowi 2 periode. Ngapain bro sinetron mulu? Faktanya beliau masih dicintai rakyat Indonesia. Sehat selalu Pak Jokowi. Itu baju satu doang. Sinetron. Ada yang mengatakan ini katanya settingan sinetron. Aduh, biarkan. Ya, karena orang-orang yang hatinya bebal seperti itu susah untuk kita tampilkan, nyatakan sebuah kebenaran. Bukti bahwa Bapak memang baik, Pak. Kerja nyata Bapak selama ini, masyarakat masih banyak yang sayang. Semangat Bapak tercinta. Bukti nyata pemimpin yang dirindukan rakyatnya. Apalagi teman-teman nanti ya. Apalagi Bapak Jokowi itu akan keliling pertama ke Lampung. Ya, itu pasti akan sangat luar biasa, teman-teman. Saya nggak sabar melihat antusias masyarakat menantikan dan menyambut Bapak Jokowi datang ke daerah mereka. Kami YouTuber Nusantara 5 orang diminta untuk mendampingi Bapak Jokowi, teman-teman, untuk pergi ke Lampung. Dan kemudian ada satu orang bapak yang berada di Indonesia Timur sana yang mengatakan kepada saya, ayo Bang Vicky, kalau abang diutus untuk mendampingi Bapak ke Lampung, nanti saya tanggung untuk biaya perjalanannya. Seperti itu, teman-teman. Ya, tapi saya juga kasihan karena dari Manado ke Lampung itu, wah, mahal. Pulang perginya mahal, teman-teman ya. Harus dua kali. Harus transit 1 kali mungkin ke Jakarta Lampung. Biaya mahal. Aku nggak tega, teman-teman ya. Aku nggak mau memanfaatkan cinta pendukung Pak Jokowi. Kemudian ya, sekalipun mereka ikhlas, teman-teman, aku nggak tega. Makanya mungkin aku akan menolak tawaran baiknya dan biarkan teman-teman yang mungkin daerah Jawa yang lebih dekat ke sana, karena aku gak tega mahal biayanya, teman-teman. Ya, mungkin nanti ketika ke IKN mungkin ya saya bisa menawarkan diri kepada bapak saya yang ada di Indonesia Timur itu, teman-teman ya. Oke, ya, jadi itulah kecintaan masyarakat kepada Bapak Jokowi itu akan semakin terlihat ya, dengan berbagai macam isu-isu adanya korupsi ya di Badan Gizi Nasional, dicopot, diganti, besoknya langsung diangkat kejaksaan. Itu sebenarnya membuat hati kita sedih, teman-teman, untuk menyaksikan hal itu. Dan ketika menyaksikan bagaimana hal itu terjadi, ya, masyarakat kembali mengingat, wah,
rindu nih pemimpin yang seperti ini. Makanya semakin hari ketika apalagi Pak Jokowi berkunjung ke daerah-daerah itu, saya percaya itu akan membludak masyarakat yang menyambut beliau dengan penuh antusias yang begitu kuat. Tentu saja kunjungan Pak Jokowi ini ada yang tidak senang, makanya ada mulai ya misalnya dari kubu PDIP sudah mengeluarkan kritik terhadap Pak Jokowi, apalagi mereka katakan jangan lupa keliling Indonesia sambil tunjukkan ijazah, ya. Tapi itu nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada mereka itu nggak rame, percaya sama saya. Kalau nggak ada mereka nggak rame, tapi mereka tanpa mereka sadari dengan ya dengan cara mereka memberikan statement-statement seperti itu kepada Pak Jokowi tanpa mereka sadar, menurut pemahaman saya itu seperti mendowngrade kapasitas mereka sendiri. Bagaimana pendapat kalian teman-teman ya? Mendowngrade, apalagi Pak Hasto juga ikut-ikut komentar ya dengan mewakili lah, Pak Jarod sudah mewakili ya. Hasto akhirnya kembali mulai menyampaikan hal-hal kritikan nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya, itu hak semua warga negara Indonesia ya. Akan tetapi ketika itu sudah mengarah kepada Pak Jokowi, saya pikir ya kalau nggak ada mereka nggak rame. Nggak ada mereka nggak rame teman-teman, karena mau gimana pun masyarakat tidak tahu kiprah apa yang sudah selama ini terjalin ya teman-teman ya, apa yang selama ini sudah terjadi, bagaimana mendapatkan amnesti apa abolisi teman-teman ya, amnesti atau abolisi, bebas, kemudian masih berulah ya, masyarakat saja yang menilai ya. Ini adalah ruang diskusi publik kita, saya pamit, see you on next video and God bless, bye guys.